Berita IKN Nusantara memang menggemparkan publik internasional. Bagaimana tidak, ibu kota yang penuh dengan sejarah dan syarat dengan monumen kemerdekaan dan perjuangan harus pindah ke Kalimantan. Hal ini tentu saja tidak mudah untuk diterima sebagian orang. Tetapi mengingat potensi pengembangan yang semakin menipis, maka pemindahan ibu kota merupakan opsi yang sangat baik dan bisa diterima alasannya. Kalimantan yang masih didominasi oleh hutan produksi memang sangat cocok untuk dijadikan kota masa depan, yang mana pengembangannya bisa dalam jangka waktu yang sangat panjang. Posisinya yang pas di tengah kepulauan Indonesia dan penduduknya yang belum sepadat Pulau Jawa membuat pemindahan ibu kota ini sangat logis dan cukup efisien. Pergerakan pembangunan ibu kota Nusantara sudah dimulai sejak akhir tahun 2021 yang lalu dan terus berlanjut hingga saat ini. Pembangunan jangka panjang IKN memang dikerjakan secara bertahap dan berkesinambungan. Dimulai dari sarana infrastruktur seperti pembukaan jalan lintas, pembangunan jembatan, dan perluasan jalan lama. Kemudian dilanjutkan dengan proyek KIPP atau Kawasan Khusus Pusat Pemerintahan, yang sekaligus juga pembangunan beberapa ruas tol yang menghubungkan IKN Nusantara dengan kota penyangga, yakni Kota Balikpapan di Kalimantan Timur. Mengingat bandara sementara yang digunakan adalah Bandara Sepinggan yang ada di Kota Balikpapan, maka pemerintah sedang mengebut jalan tol ruas IKN menuju Tempadung yang lurus sampai ke Bandara Sepinggan yang ada di Kota Balikpapan. Dan untuk saat ini kita bisa menyaksikan langsung bagaimana perkembangan pembangunan di ruas tol IKN ini, di mana aktivitas semakin masif dan tentu saja sangat padat. Perkembangan terkini pembangunan jalan tol IKN sudah sampai di pinggir Kota Balikpapan. Hanya saja masih dalam tahap pengerukan tanah, pembangunan jalan, dan juga pemasangan tiang pancang. Namun demikian, pemerintah sedang menargetkan pertengahan tahun ini sudah sampai ke tahap betonisasi, dan bahkan bisa digunakan di perayaan Hari Ulang Tahun Indonesia yang secara nasional akan dilaksanakan di lapangan IKN Nusantara yang sudah dibangun, dan ini untuk pertama kalinya di Kalimantan. Masyarakat sekitar IKN Nusantara sangat antusias menyambut kehadiran mega proyek ini. Terbukti dengan betapa terukurnya proses pembebasan lahan yang dikerjakan oleh pemerintah dan dapat dengan mudah disepakati dengan masyarakat setempat dalam waktu yang tidak lama. Memang sebagian besar lahan yang digunakan adalah tanah HGU, yang mana pemerintah masih berhak penuh, kecuali lahan-lahan yang ada di sekitar Kota Balikpapan yang murni bersertifikat dan milik warga setempat. Tetapi kita bisa melihat bahwa pemerintah bertekad untuk mengembalikan uang pengganti tanah dan bangunan yang ada di atas tanah tersebut dengan perhitungan yang tentu saja sangat khusus, sehingga kesepakatan bisa dilaksanakan dengan mudah. Saat ini IKN Nusantara sudah sangat terbukti akan terrealisasi, mengingat maraknya proyek yang ada di IKN Nusantara saat ini. Ya, tentu saja proyek ini telah mempekerjakan banyak karyawan yang diserap dari berbagai provinsi yang ada di Indonesia, sebagai staf ahli, sebagai kontraktor, karyawan, bahkan sebagai staf penelitian yang bekerja sama dengan berbagai negara untuk pembangunan modern dan dalam skala internasional seperti tol bawah laut yang memang membutuhkan keterampilan khusus untuk membuat proyeksi dan rancangannya. IKN Nusantara akan terus berlanjut, oleh sebab itu kami bertekad untuk terus memberikan informasi terkini dan terupdate seputaran pembangunan IKN. Oleh sebab itu ikuti terus channel kita sebagai sumber informasi yang akurat langsung dari IKN Nusantara.